Halo semuanya, gua Petra. Gua Om Opet. Kita Halo. dari WD, ini adalah podcast pertama kita. Kita pingin ngobrolin banyak hal. I think nanti kedepannya kita bakal sering banget ya ada Iya, podcast seperti ini ya. Betul, Om, ya? betul. Kita udah susun kan semuanya. Iya, betul. Dan nanti juga kalau misalkan di antara teman-teman ada yang mau request kita bahas apa, silakan aja tulis di kolom komen. Iya, betul. Nah, jadi ada banyak banget actually topik yang kita kepikiran ingin kita bahas. Betul. Karena memang sering banget didiskusikan, ditanyakan di mana-mana. Termasuk yang nanya langsung ke gua, ke Om Opet, atau lewat DM kita di Instagram dan sosial media lainnya, gitu kan. Nah, jadi kita berinisiasi untuk melakukan hal ini, actually. Oke? Ya, untuk di episode yang paling pertama ini, kita pingin banget berdiskusi mengenai sebuah pertanyaan yang sering banget muncul nih, Om ya. Iya, banyak muncul, banget. Dan banyak itu lagi sebetulnya. Benar, Iya. gitu loh. Dan nggak ada jawaban yang short, yang pendek, yang kita bisa kasih sebenarnya. Jadi jawaban itu memang harus panjang ya, Om ya. Betul. Nah, jadi better kita ngobrol-ngobrol sekarang, gitu kan. Jadi supaya kalian semua bisa dapet insight-nya bareng-bareng. Iya, iya. Oke? Nah, tentang apa itu? Yaitu tentang ketika ada seseorang yang baru mau masuk ke UC, atau yang tergolong baru di UC, terus dia sedang berencana untuk memilih UC pertamanya dia, Iya. gitu ya? Betul. Nah, kalau yang itu banyak sekali. Banyak banget kan? Banyak Benar, banget. benar. Karena emang UC terutama di Indonesia ya, kan masih kalau disebutnya ke bahasa kerennya embrio. Iya, masih ya, early lah. Iya, early banget. Jadi Early orang banyak sekali DM ke kita, banyak tanya-tanya, cuman kita seringkali sulit menerangkan yang secara jelas karena Betul. terbatas juga kan. Terbatas gitu. Jadi biasanya yang paling sering muncul itu adalah gini. Pertama, ada orang yang bertanya, wheels apa ya yang paling bagus untuk beginner? Ya. Itu pertama, Iya. oke? Atau ada juga yang nanya tuh seperti ini. Kalau wheels yang paling bagus itu apa sih gitu kan? Nggak harus buat beginner, tapi yang paling bagus itu apa gitu. Iya, iya, betul. Oke? Betul. Nah, atau yang lebih sering lagi adalah ada orang yang langsung udah research sendiri, mencari tahu mengenai wheels apa sih kira-kira yang oke gitu kan. Nanyanya tuh langsung nembak, langsung seperti ini. Menurut lu lebih bagus V11 atau S18? Common. Common question. Very, very common. Ya. Gitu. Nah, jadi untuk menjawab rasa penasaran kalian nih, gitu kan. Ya. Gue pun nggak tahu nih, Om Opet bakal jawabnya seperti apa ya. Tapi nanti kita lihat dari diskusi kita ya. Iya, Karena iya. kita punya pengalaman yang berbeda pasti ya. Betul, Gitu betul. kan. Nah, nanti kita coba bahas tentang pertanyaan tersebut, gitu kan, dari sudut pandangnya kita ya. Betul. Gitu kan. Nah, I think sudut pandang kita pun bisa jadi udah lengkap, bisa jadi belum lengkap. Ya, I think setiap orang punya insight-nya masing-masing yang benar-benar berharga banget kalau bisa di-share bareng-bareng, gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin gue pingin start better dari pertanyaan yang ini ya. Wheel apa yang paling bagus? Wheel apa yang paling bagus Buat ya? Om Opet, jawabannya gimana biasanya? Jadi gini, gua mau share ya, share aja ini pengalaman pribadi sebetulnya. Dan gua juga mau bilang emang gua itu di UC juga baru. Ya, gua kurang lebih hampir setahun lah. Hampir setahun ya Hampir waktu itu setahun lah, ya. Itu maksudnya hitungannya setelah gua baru bisa seimbang ya. Naik UC baru seimbang, belum bisa ngerem, belum bisa belok, seimbang itu kurang lebih baru setahun lah. Oke. Ya. Jadi ya awalnya gua belajar tuh, bukan awalnya belajar. Pertama gini dah, kita kan pertanyaannya bagus V11 atau S18. Itu yang muncul di pikiran Om Opet juga waktu itu? Sama, karena gua awal pertama gua jatuh cinta ke UC itu gua ngelihat suspension wheel. Oke, suspension ya? Iya, dan gua lihat pertama kali suspension wheel dengan mata kepala gua sendiri adalah V11 yang dipakai lo. Oke. Waktu itu kan lo pakai V11 ya? Ya, betul. Sebelumnya apalah gua nggak tertarik aja pokoknya. Nggak Ya. tertarik yang pertama wheel lu. Sebelumnya Ninebot One S2. Nah itu gua nggak tertarik karena gua lihat tuh seperti apa ya, toys. Mainan. Iya, toys. Jadi Bener gua sih. nggak tertarik. Setelah
Petra pakai V11, gua lihat dengan mata kepala sendiri, gua pegang, wah anjay, gila ini. Ternyata IUC perkembangannya sudah sedemikian luar biasa ya, dan langsung pikiran gua mengawang-awang. Wah, emang gua lagi cari satu kendaraan PV yang portable tapi powerful dan nyaman. Ya itu dalam benak gua dan mungkin juga dalam benak semua pribadi orang-orang atau teman-teman yang mau masuk ke IUC. Ya, gua pengen yang safety, pengen yang build quality-nya bagus, pengen yang harganya reasonable, ya itu. Jadi gua search, langsung gua buka YouTube, buka website, semua gua pelajari, ya semuanya mengarahnya ke Emotion V11 dan Kingsong S18. Oke, gue punya pertanyaan dulu. Apakah berarti pada saat itu, kalau dikaitkan dengan pertanyaan gue yang barusan tentang wheel apa yang terbaik, apakah menurut Om Opet pada saat itu bahwa suspension wheel akan selalu lebih baik daripada non suspension wheel? Nah, karena pada saat itu gua awam, gua pikir logik aja ya, pikir logik. Sepeda juga ada yang suspensi dan non sus, ya. Kalau motor udah pasti suspensi, mobil udah suspensi. Suspensi itu dalam logikanya adalah kenyamanan, ya. Dan gua pikir di IUC juga sama, ya. Di IUC juga pasti dengan adanya suspensi membuat kita nyaman. Karena gua lihat dia di YouTube, wah enak ya kalau ada bumpy, ada speed bump, ada low bump, ada apa, kayaknya smooth gitu, nggak bikin capek dan kelihatannya wah nyaman sekali. Ya, itu makanya ya nggak salah juga ya kalau teman-teman semuanya pada ya, untuk yang pertama kali mau masuk IUC pilihnya wheel suspensi. Ya dan ya kenapa alasannya seperti itu, logikanya gua bandingkan dengan kendaraan yang lain. Dimana pada saat itu wheel suspensi itu adalah pilihannya itu hanya V11 sama S18. Gitu ya. Makanya kenapa dua wheel ini tuh cukup hot ya. Nah, dan satu lagi, gua juga search apa disebutnya jadi kredibilitasnya Emotion dan Kingsong. Ternyata dua brand tersebut cukup punya nama ya di dunia IUC, dan gua juga perhatikan dari build quality-nya, terus dari kebanyakan orang pakai juga, ya kayaknya Emotion, kayaknya ya masih kayaknya, gue belum tahu kan, masih baru. Secara brand image itu, gue lihat juga di YouTube tuh, gue bandingin tuh antara Emotion dan lain-lain, tear down ya disebutnya, tear down. Itu Emotion mantap sekali gitu ya, dan ya akhirnya gue pikir Emotion V11 adalah terbaik ya. Dan satu lagi, gue tuh pikir gini, mungkin juga teman-teman punya pemikiran yang sama. Jadi gue sebagai orang baru di IUC, memilih IUC yang ya udah pasti pengen yang the best ya. Pengen yang the best, tapi ya sebetulnya nggak ada yang terbaik juga sih. Cuman ya saat yang gue butuhkan itu cukup untuk apa, mengakomodir semua kebutuhan gua. Ya pilihannya antara dua itu emang betul, S18 atau V11. Satu lagi yang bikin pertimbangan gua pengen punya wheel satu aja. Dan mungkin juga teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena satu ekor IUC itu harganya nggak murah. Ya walaupun V11 nggak murah. Jadi gua pikir gua mau invest di IUC hanya satu aja, dan gua pikir V11 itu udah bisa memenuhi kebutuhan gua semua tingkatan. Itu kan IUC ada ya beberapa tingkatan, dari yang misalnya kalau kita kelaskan dari yang level masih belajar lah, yang starting, udah gitu yang medium, udah gitu pro kan. Nah, gua pikir ya kalau Emotion masuknya kelas yang medium lah. Jadi dia nggak beginner banget, nggak pro banget. Jadi, dan gua harap, mungkin juga teman-teman harap V11 itu untuk bisa mengakomodir seterusnya. Ya itu. Ya nggak tahu ya. Kelihatannya sih seperti itu. Berarti pada saat itu yang akhirnya tuh membuat Om Opet itu memilih V11 daripada 19 adalah
brand image-nya si InMotion ini yang bagus dan ketika di tear down pun wheel-nya tuh oke gitu ya? Ya, betul. Oke, tapi bagaimana misalnya dengan case seperti ini? Kan kita kalau nyari di YouTube gitu kan, meskipun kita belum pernah coba, tapi orang-orang tuh punya satu review yang seragam, di mana secara the quality of experience yang dapat diberikan melalui suspensinya gitu kan, yang lebih bagus itu adalah CS18 dalam hal suspensinya ya, Betul. gitu kan. Nah, tapi baterainya sendiri itu kan si S18 Range-nya kurang. lower kan, Lower, ya. range-nya kan kurang kan. Nah, apakah dari sisi suspensi tadi, di quality of the suspension dan juga range itu menjadi pertimbangan juga? Oh iya, betul. Pasti akan menjadi pertimbangan. Pertimbangannya gua juga lagi di awal itu sudah mempertimbangkan antara S18 dan V11 itu perbedaan yang sangat cukup signifikan ya di sistem suspensinya. Kembali lagi, kalau UC itu, tapi pada saat itu ya emang gue juga belum ada pengalaman sama sekali. Cuman yang setahu gua, yang menurut orang-orang, kalau kita pilih UC itu pertanyaannya yang pertama kali untuk dipakai apa? Ya, gue juga bingung kenapa. Kok ada pertanyaan seperti itu? Ya nggak usah nanya gitu kan. Ya UC udah pasti buat dipakai main atau dipakai komuter kita dari poin A ke poin B. Ya that's it gitu. Tapi ternyata kan UC sebetulnya sangat spesifik sekali. Walaupun bukannya tidak menutup kemungkinan seluruh UC itu hanya jagonya di street doang gitu, atau satu lagi jagonya di off-road doang, nggak juga sih. Tergantung kan. Cuman emang tetap spesifik. Nah jadi balik lagi tadi ke soal suspensi V11 dan S18, gua bandingkan S18 lebih unggul. Gua akui. Tapi gua juga belum nyoba. Karena gua baca dari review-review di YouTube gitu ya, S18 tuh lebih bagus suspensinya, lebih bermain lah dia daripada V11. Nah tapi kembali lagi, pertimbangannya biasanya teman-teman juga kegunaannya untuk apa? Nanti kalau gua udah pakai UC, kalau gua udah bisa, untuk apa sih gitu? Apa yang gua harapkan dari wheel suspensi yang nanti gua miliki? Ya, jadi akhirnya pertimbangan gua adalah jarak, salah satunya jarak tempuh. Karena jarak tempuhnya lumayan, berbedanya kurang lebih kalau nggak salah 30% ya. 30%, jadi kalau InMotion V11 itu bisa 100 sampai 120 kilo ya. Sebenarnya in reality ya kalau kita pelan, nggak cepet-cepet amat, 100 bisa dapat lah. Tapi kalau misalnya kita udah mulai bisa naik V11, ya dapat 70-80 gitu biasanya. Ya memang S18 ini punya 30% less battery sih compared to si V11. Nah jadi memang actually ketika bagi kita range itu penting dan range-nya V11 itu tuh memang yang kita cari gitu kan. S18 itu tidak cukup, ya maka pilihannya ya harus ke V11. Kalau memang range itu sebuah hal yang mandatory ya, gitu kan. Tapi kalau suspensi atau the quality of the suspension-nya itu yang lebih kalian pentingkan, misalnya kalian senang off-roading, gitu kan, atau kebetulan jalan di daerah tempat kalian itu tuh kayak jelek banget, gitu kan, jadi butuh suspension yang super nyaman banget, gitu kan. Meskipun V11 itu just enough suspension ya, tapi kalau kalian bener-bener pingin suspension yang maksimum secara quality, go with S18, sebenarnya gitu. Dan juga kalau gue pribadi, waktu gue pertama kali dulu ngelihat, pertama kali kayak muncul V11 sama si S18 gitu kan, actually gue pingin banget S18 karena jatuh cinta pertama dengan si looks-nya itu yang keren banget, cool abis gitu kan. Keren. Waktu ngeliat Kuji Rolls pakai, wow gitu kan. Skeleton belakangnya S18, cakep banget, gitu kan, cakep benar gitu loh. Nah tapi begitu udah case-nya kalau gue pribadi waktu itu adalah gara-gara ternyata di Indonesia itu belum ada yang jual, baik itu S18 ataupun V11 ketika pertama kali muncul ya. Nah tiba-tiba ada tuh yang jual gitu kan, tapi cuman V11 doang, itu pun kayak harus PO juga lumayan lama. Nah gue pribadi karena gue udah ngebet banget, pengen punya UC yang lebih high performance, jadi ya udah yang ada gue hajar, which is V11 pada saat itu gitu loh. Oke, jadi kalau lu sendiri pilih V11 ya emang adanya tuh itu, pada saat itu. Iya. Tapi sebenarnya dari sisi kebutuhan gue pada saat itu, kalau ada S18, gue lebih pilih S18. Oke. Sebenarnya seperti itu.
gitu. Nah, kalau kita ngobrol lagi soal ini pengalaman gue ya. Gue kan basicnya sebelum ke IUC itu di e-scooter. Gue kalau e-scooter itu emang gue sukanya adventure. Ya, dan range yang gue biasa jelajahi pakai e-scooter itu sekitar ya antara 50 sampai 80 kilo range. Ya, jadi ya gue kalau misalkan naik IUC, kalaupun nanti gue udah bisa, gue pengen range-nya minimal segitu. Ya kalau pada saat waktu lagi gue mau beli V11 atau S18 itu jalan 5 kilo aja udah puji Tuhan gitu. Udah baru belajar bro ya. Tapi gue yakin nanti kalau udah bisa kan gue pasti akan ke rute yang lagi dulu gue pakai e-scooter atau bahkan ke rute-rute lain yang range-nya panjang jauh, dan gue harap gue bisa ride langsung dari rumah, nggak dibawa dulu pakai mobil wheelnya atau gimana lah gitu. Nah jadi itu salah satu pertimbangannya ke V11. I see. Ya. I see, noted. Oke. Ya, jadi sebenarnya mungkin informasi tambahan lagi ya. S18 itu kan secara berat dari wheelnya itu kan lebih ringan ya. Betul. Dibandingin CV11. Jadi S18 itu lebih enak untuk manuver gitu. Betul. Kan kita tahu ya ada riders yang senang agak liar tuh. Iya. Ada yang Nah, kalau gue seneng yang diem. ya kan? Diam kan? Iya. Nah, kalau seneng yang agak liar, actually S18 itu lebih works. Betul. Tapi lagi-lagi apakah range-nya itu sudah cukup atau belum gitu? Betul. Kalau misalnya belum cukup, go with the V11. Tapi kalau misalnya sudah cukup, S18 itu sebenarnya udah cukup. Betul. Gitu. Itu sebenarnya. I see. Oke. I think untuk pertanyaan berhubungan sama V11 dan S18 ini tuh kayaknya udah cukup menjawab ya. Kita udah lumayan bahas ya. Iya, jadi kembali lagi tadi pemilihan V11 di newbie itu udah ya bener-bener sangat-sangat common ya. Iya. Karena suspensi itu adalah apa ya? Heaven lah gitu. Wah, nyaman lah. Oke. Nah, sekarang gini, Om Opet. Ini kan kita ngelihat dari sudut pandang Om Opet waktu pada saat di awal-awal memilih UC kan. Otomatis berpikirnya tuh ke yang nyaman sama dengan suspensi, gitu kan. Suspensi pada saat itu pilihannya adalah V11 dan S18, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari knowledge Om Opet yang miliki at this point of time, gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke Om Opet, dia pingin beli wheel yang kayak, oke, gue cuma pingin punya satu yang bisa works untuk kebutuhan gue apapun, gitu kan. Nah, apakah sekarang itu pilihannya tuh masih sama kayak pada saat itu, which is antara V11 dengan S18 nih, buat orang yang baru naik UC nih, atau melebar pilihannya? Wah, melebar banget. Oke, gimana? Melebar banget. Sebetulnya gini, kalau teman-teman yang baru tetap, aku udah yakin V11 atau S18 nggak masalah. Iya. Ya itu kan pilihan Anda. Pilihan Anda. Kamu punya keyakinan dan kalian juga udah saya yakin sudah riset sedemikian rupa ya pilihan ya udah pastilah terdebes adalah V11 atau S18 ya silakan nggak apa-apa. Sama seperti saya dulu, saya juga kan pilih. Cuman lagi saya pertama di UC emang belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak pilihan gitu. Kalau sekarang kan wah luar biasa banyak sekali dari suspensi atau non suspensi banyak. Sebenarnya dulu ada juga kayak misalnya brand-brand dari Bigot alias Gotway, tapi kan nggak masuk riset. Bagi beginner itu nggak akan masuk karena Bigot wheelnya jelek segala macam. Betul. Modelnya kayaknya kurang menarik dan banyak berita-berita yang agak mengerikan gitu ya. Seperti kebakaran kawan-kawan. Betul. Nah, gimana? Balik lagi ke pertanyaan tadi, kan semakin melebar nih. Nah, melebarnya tuh kemana aja sih menurut Om Opet pilihannya? Nah, ini panjang banget ceritanya nih. Setelah gua akhirnya ride V11 dalam waktu 2,5 bulan, gua mencapai 2000 kilo. 2000 kilo guys, gila. Hampir tiap hari gua ride. Ya dengan struggle-nya, dengan masih wobble-wobble, nggak bisa ngerem, lupa belok. Ya, tapi gue tiap hari lakukan karena gue pengen cepat bisa.
Jadi dalam 2,5 bulan 2000 kilo gua tercapai dan akhirnya gua rasakan V11 enak betul, nyaman. Tapi ada makin gua tambah range, semakin gua merasa muscle memory gua kok kayaknya nggak terlatih. Karena terbantu banget oleh suspensi. Oke, jadi muscle memory-nya yang jadi dimanjakan. Dimanjakan. Karena apa? Karena gua punya kesimpulan seperti itu. Gua di tengah jalan tuh sempat nyoba juga wheel yang tanpa suspensi, non sus ya. Which is apa? Veteran Sherman. Oke, yang gua. Iya, Veteran Sherman tanpa suspensi. Gua coba waktu itu ke jalan yang agak keriting gitu ya, agak jagung-jagung tuh ya. Kok pakai V11 nggak kerasa, pakai Sherman kerasa banget. Ngeri sih, ngeri banget. Tapi setelah jalan beberapa puluh meter, wah kayaknya muscle memory gua banyak yang belum belajar nih. Si muscle memory gua yang mikro itu kayaknya belum belajar, jadi gua kaget. Tapi ada satu fun tersendiri yang gua nggak dapat di wheel suspensi. Oh ternyata jalan tuh dengan wheel non suspensi tuh kita bisa ngerasakan di telapak kaki kita. Telapak kaki kita benar-benar seperti kita buka sepatu, jalan di seperti di jalan yang ada keriting-keriting, aspal jagung gitu. Kerasa banget, fun-nya luar biasa. Gitu. Nah itu. Jadi pertama adalah aspek skill ya. Iya. Bener nggak sih? Betul. Skill. Makanya ketika naik Sherman, di situ ini kayaknya kaki gua belum terlatih kayak misalnya untuk ngebengkok-bengkokin lutut kali ya. Betul. Ini kayaknya masih belum terlalu oke gitu kan. Cara ngebengkokin ya kapan harus ngebengkokin gitu kan. Betul. Aspek kedua adalah aspek fun ya. Betul. Dimana si suspension itu membuat jadi less fun kalau gitu dong. Betul. Membuat less fun. Oke. Ada aspek lain nggak? Aspek lain apa ya? Aspek lainnya sebetulnya fun sama ya itu tadi yang gue bilang. Ternyata kayak UC kan bicara soal muscle memory ya. Banyak sekali misalnya syaraf-syaraf kita yang kecil-kecil yang itu tuh nggak refleksnya nggak terlatih gitu. Dengan wheel yang non suspensi itu tuh benar-benar terlatih dan benar-benar bisa apa yang kita lihat di jalan, apa yang rasanya sama persis gitu. Persis apa yang kita lindes gitu. Jadi asik gitu. Kalau gue lihat lagi aspek lain itu adalah gini sih. Ketika kita menggunakan suspension wheel kayak V11 misalnya, karena gue dulu pakai V11, itu ketika gue lagi ngebut, misalnya gue push ke 55 km per jam gitu ya. Karena suspensi itu tuh membuat kita tuh kurang napak ke jalan, gitu kan. Jadinya ngebut di suspension wheel seperti V11 tidak sestabil. Oh iya betul, wobble. Ketika kita tuh ngebut di non suspension wheel. Betul. Gitu. Itu bener-bener kerasa banget. Betul. Jadi kalau ada teman-teman yang bener-bener seneng banget sama misalnya tuh speed, gitu kan. Apalagi kalau di jalanan waktu lagi speeding up tuh mostly itu memang bagus jalannya. Itu jauh lebih enak menggunakan non suspension wheel actually. Betul. Lebih stable. Kalau pakai yang suspension wheel, itu probability untuk membuat wheel itu jadi wobble tuh lebih tinggi aja gitu loh. Waktu lagi ngebut atau ngebut terus ngerem gitu kan. Memang di non suspension pun bisa wobble juga gitu kan. Tergantung jam terbang masing-masing nih gitu. Tapi kemungkinan wobble di suspension itu tuh lebih tinggi gitu loh. Iya, betul. Nah itu ya bisa aja sih ngebuat suspensionnya jadi keras gitu kan. Bisa aja. Tapi jadinya harus adjust lagi gitu kan agak ribet juga. Jadi mengurangi juga sebenarnya kalau kita adjust ke air susnya di PSI-nya tinggi kan gitu kan, jadi lebih stiff gitu. Cuman kan ya tetap jadi hilang tuh. Suspensinya jadi kurang gitu loh. Memang ada pros cons-nya gitu. Nah, lagi pula kalau teman-teman punya pemikiran bahwa suspension itu selalu lebih bagus daripada non suspension gitu kan. Nggak mungkin InMotion ketika ngeluarin yang V12 malah ngilangin suspensionnya. Iya, betul. Nah, itu ya
sedikit statement untuk membuat pikiran kita semua jadi lebih terbuka. Iya juga ya, kenapa ya gitu Iya, kan. iya. Bahkan veteran Sherman yang secepat itu nggak ada suspensi. Bahkan ketika si Leverkim, si perusahaan yang membuat veteran Sherman ini tuh membuat next generation ya, which is veteran Abrams, tetap Non suspension gitu loh. Nah, jadi dari fakta ini, at least dari fakta ini, membuktikan bahwa apa? Suspension wheel itu tidak selalu lebih bagus Betul. dibandingin non suspension. Lagi-lagi tergantung kebutuhan gitu loh. Apa yang lu cari gitu kan. Kalau yang kita cari adalah misalnya tuh speed segala macam. For me myself, gue lebih seneng yang non suspension. At least sampai sekarang ya. Nggak tahu nanti tuh ketika master udah keluar gitu kan. Itu kan super fast kan, ada suspensi kan. Nah, gue nggak tahu how it really feels gitu loh. Tapi so far dari experience gue pribadi itu seperti itu actually gitu. Jadi kalau ngomongin soal pilihan yang sekarang itu kan Om Opet pun bilang udah melebar ya. Memang bener sih. Betul. Nah karena sekarang itu nggak cuma suspension doang, which is kalau dulu itu cuma V11 dan S18, dan sekarang itu tambah yang lain-lain yang non suspension, S20 lah, Master lah, dan kawan-kawan yang lain. Tapi melebar juga ke yang non suspension gitu kan. Nah kalau gue pribadi, kalau gue melihatnya itu adalah salah satu yang sekarang tuh jadi make sense. Oh I see gitu kan. Kenapa dulu Bigot MSP itu tuh sangat populer banget actually di luar sana, bukan di Indonesia. Di Indonesia masih early, di luar sana sangat populer banget. Dimana next generation itu kan adalah Bigot RS ya. Nah itu gue melihat salah satu alternatif yang kuat sekali untuk wheel yang dapat dipilih untuk orang yang cuman pengen punya satu wheel gitu kan, tapi works for most of the cases gitu loh. Nah actually Bigot RS itu tuh for me myself itu tuh sangat bisa banget jadi pilihan gitu. Oke. Nah dimana kalau buat gue pribadi kenapa gitu kan bisa jadi pilihan? Pertama harganya ya mirip-mirip lah sama wheel yang lain yang misalnya kalau yang zaman sekarang ya mungkin V11 S18 itu pilihan yang sangat clear banget di tahun kemarin gitu kan. Tapi sekarang itu ya betul V11 S18 itu bisa jadi pilihan juga. Tapi ada tambahan lagi nih. Pertama RS gitu kan. Berikutnya V12. Gitu kan sebenarnya. Harga soalnya range harganya mirip-mirip. Iya, range harga RS sama V12 itu mirip-mirip. Memang lebih mahal daripada V11 S18, tapi nggak signifikan amat actually, gitu. Dan secara positioning, the characteristic of the wheel-nya itu ada kemiripan to some extent. Tergantung kalian senang riding experience yang seperti apa. Nah, mungkin kita bahas dulu karena tadi udah ngebahas V11, kita bahas dulu dari V12. Oke. Nah, ini gue mau mengignore dulu berbagai macam masalah yang berhubungan sama cutout segala macam. Kalau teman-teman udah sempat dengar kemarin yang berhubungan sama si V12, gue mau mengignore problem itu dulu. Anggap aja nggak ada problem itu. Oke? Nah, bagi gue pribadi, kenapa gue memutuskan untuk membeli V12, gitu kan? Pada saat itu, kenapa gue memutuskan untuk punya V12, padahal gue udah punya V11, Sherman, gue punya RS, gitu kan? Tapi kenapa gue tetap di V12? Dan kenapa gue yakin bahwa ini tuh bisa jadi wheel yang kalian bisa pilih, gitu kan? Untuk jadi wheel satu-satunya yang works for most of the cases. Oke? Pertama, si V12 ini tuh value for money. Maksudnya, money yang kalian harus keluarkan itu tuh kayak setimpal dengan value yang kalian dapatkan dari si wheels-nya. Gitu. Oke? Bayangkan ya, wheels dengan harga segitu, dengan dimensi sekecil itu, sekurus itu, gitu kan. Dengan ban 16 inch, dia bisa melaju 70 km per hour. Gitu. Bahkan gue udah pernah nyobain lebih dari 70 km per hour juga, ternyata masih bisa juga gitu loh. Oke? Nah, itu pertama. Jadi kalau misalnya ada orang yang memilih satu UC-nya itu adalah V12, kenapa works? Itu gara-gara gini. Bayangkan waktu latihan pertama kali pakai V12, waktu baru-baru bisa, berarti kan ya udah paling 20 km per jam. Ya kan? Kalau udah intermediate, di 50 km per jam. Tapi kalau udah advance pun, actually, kalian bisa melaju sampai 70 km per jam. Ngeri.
Gitu. Iya. Oke. Dan 70 km per jam di wheel diameter yang 16 inch itu tuh butuh experience banget. Iya. Gitu. Nggak semua orang. Iya, itu jadi udah benar-benar pro. ketika udah advance baru bakal merasa pede. Betul. Dan seru banget actually. Kalau kita tuh super ngebut dengan si V12, tapi wheel diameter itu kecil tuh seru banget. Gara-gara dia ngebut, tapi masih bisa lincah gitu. Itu kita nggak bisa dapetin let's say di Sherman gitu loh. Iya. Nah, makanya kenapa V12 ini tuh works untuk beginner sampai yang advance pun works juga. Betul. Gua pun masih pingin punya V12 juga meskipun gua udah punya mobil-mobil yang lain gitu loh actually. Itu yang pertama. Berikutnya adalah dia itu kan punya waterproofing yang paling oke ya so far ya. Betul. Kalau teman-teman ngeliatin dalamnya, ngetir dalam si V12, itu bener-bener apa ya? Kayak karya banget. Masterpiece banget. Berlayer-layer. Berlayer-layer, rapat banget. Jadi wheel yang paling membuat kita tuh pede untuk di-ride di tengah hujan sekalipun. Betul. Gitu. Nah, bayangkan kalau kalian punya satu wheel doang dan begitu hujan, kita punya ketergantungan ke cuaca di mana gue berharap kering dulu baru gue ride gitu loh. Jadi kalau kalian lagi di tempat kerja pakai wheel terus mau pulang tapi masih hujan, nggak bisa di-ride. Gitu. Kalau pakai V12 hajar aja, tinggal pakai jas hujan gitu loh. Iya. Nah, makanya kenapa V12 itu jadi pilihan yang menarik juga nih. Selain si V11 dan si S18. Iya. Nah, berikutnya RS. Nah, tapi mungkin sebelum ke RS, gue pengen denger pendapat dari Om Opet mengenai V12 gimana? Karena kan Om Opet pun punya V12 juga. Iya. V12 itu wheels ketiga ya. Ketiga nggak salah. Ketiga gua itu wheels. Gua kenapa waktu itu tertarik dengan V12 sebetulnya ya yang paling pertama itu adalah IP ratingnya. Dia IP rating ya istilahnya kalau kena air hujan dia oke, asal jangan kena water jet ya atau kerendam. Jadi itu salah satu yang menarik dan kedua harga. Terus ketiga sebetulnya bukan ke speed. Ke 16 inch-nya karena gue yakin 16 inch itu lincah. Dan high tech banget. Ya dia wah ada LCD display-nya, terus bisa connect ke handphone juga, bisa diatur brake-nya, akselerasinya semua karena canggih lah gitu. Banyak banget settingnya ya? Banyak banget settingnya dan sekali lagi gua masih terpesona oleh kecanggihannya gitu. Tapi ya emang benar canggih. Saking canggihnya gua kadang-kadang gua aja pusing sendiri akhirnya. Gitu. Jadi setelah gua pakai V12, sekarang gua coba juga pakai hujan segala macem, gua bongkar. Gua pernah bongkar V12 sampai kurang lebih mungkin 10 kali bongkar pasang ya. Gua perhatiin dari mana sih air bisa masuk, nggak ada yang bisa masuk. Udah gua bawa hujan-hujanan, gua udah mandiin, bener-bener nggak ada yang masuk bro. Debu juga nggak ada yang masuk gitu. Wah gila, kecuali di seal pertama tuh ya, masih ada suka debu. Tapi di seal berikutnya udah nggak ada debu, itu emang the best. Masterpiece banget Masterpiece banget. Dan kepikiran bro, bikin baut-bautnya ada segala ada seal-sealnya gitu. Terus ada rubbernya. Iya, niat banget istilahnya, benar-benar niat banget. Nggak ada tuh di wheel yang lain. Makanya value deal banget sebenarnya. Betul. Jadi setelah gua bongkar, gua pikir ini wheel murah ya gitu, murah loh gitu. Dengan dia si Motion dengan ngasih ke kita itu barang yang proper gitu. Beda dengan merek yang lain, ya proper banget gitu. Jadi ya, gue puas pakai memiliki V12. Nah, bagi Om Opet itu kan V12 itu wheel ketiga ya. Setelah di awal itu kan V11, terus EXN ya. EXN kan udah high performance banget tuh, gitu kan. Jadi V12 pun memiliki keunggulan yang bahkan si EXN dan V11 tuh nggak miliki ya? Nggak miliki. Gitu kan, Karena emang ternyata betul UC itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi ya ini singkat cerita sih, kalau kita emang sudah suka dengan UC dan kita juga suka riding, baik itu dipakai harian ataupun hanya sekedar di weekend, dan kita makin lama udah makin mahir skillnya, ya pasti kita harus punya lebih dari satu wheel. Karena ya UC itu beda-beda feel-nya ya.
Dan riding style kita juga kan bisa jadi beda. Betul. Ketika kita ngendarain V12 atau ngendarain Sherman tuh riding style-nya beda walaupun Betul. bisa disamain tapi ya tetap beda gitu. Iya. Iya. Ya tapi meskipun ada constraint juga ya, tergantung dari budget juga. Betul, betul. Iya, betul. Ya, nggak dapat dipungkiri ya. Betul. Nggak murah juga. Nggak murah. Iya. Nah, satu lagi alternatif in my opinion adalah RS, Bigot RS. Iya. Dulu Godway. Nah, mungkin bagi orang-orang yang baru research itu punya pandangan yang nggak terlalu bagus Oh, ke iya. Bigot. Oke lah, itu Pasti. nanti kita bisa bahas mungkin di lain podcast Iya. karena cukup panjang juga, Betul. banyak cerita juga, banyak sudut pandang juga gitu kan. Iya. Nah, tapi singkat cerita, gua pribadi, gua memilih untuk menjadikan Bigot RS ini menjadi salah satu wheelnya gua. Kenapa tuh, bro? Nah, dan gue yakin ini tuh bakal works banget kalau untuk orang-orang yang pengen punya satu wheel tapi yang oke apa? RS gitu. Nah, reasoningnya gini. Jadi for your knowledge bahwa Bigot wheel itu actually compare to InMotion ataupun misalnya Kingsong gitu kan. Dia tuh punya base torsi yang lebih tinggi Setuju. gitu. Misalnya Om Opet ini punya Bigot IXN. Ya. IXN itu tuh ada dua tipe ya motornya ya. HS dan HT. Iya, ada yang high speed, ada yang high torque gitu. Kalau yang high speed lebih cepat, kalau yang high torque torsinya yang lebih besar. Betul. Tapi speednya lebih Lower. low sedikit lah. Iya, lebih lower. Nah, tapi kalau teman-teman nyobain Bigot IXN-nya Om Opet, which is yang HS, high speed gitu High kan. speed. Yang high speed aja, torsinya tuh udah tinggi bagi pengguna InMotion. Bagi pengguna, mungkin bagi pengguna, ya InMotion betul. Iya, betul. Jauh banget. Jauh banget, bener-bener jauh banget, gitu loh. Torsinya. Sampai akhirnya kadang-kadang kalau kita sering pakai InMotion, terus pakai IXN malah suka slip. Iya, bener. Muter Torsi. di tempat gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau kita nyobain Bigot wheels dan yang HT, yang high torque, torsinya gede gitu loh. Berarti kan base torsi dari si Bigot ini kan udah lebih tinggi ya? Iya, iya. Ditambah lagi yang beli yang high torque lagi, jadi ekstrim banget tingginya gitu. Nah, jadi alasan pertama kenapa RS ini tuh bisa works untuk jadi wheel yang dipilih untuk orang yang kayak oke, gue cuma punya satu wheel doang apa ya gitu. Kenapa RS itu bisa works? Karena pertama, kalau yang kalian butuhkan itu adalah torsi, gitu ya, kalian nggak bisa dapetin di wheel-wheel yang lain tadi. Lower lah, di bawah dari si RS Tapi ini. mungkin gini bro, kan ini kita ngobrol tentang isanya buat teman-teman yang masih newbie ini ya. Iya. Mungkin teman-teman newbie juga belum tahu tuh kalau torque tuh fungsinya untuk apa. Oke, ya Coba- mungkin Om Opet deh bisa terangin. Ya, jadi Ya. gini, gua terangin dulu ini secara bahasa kita sehari-hari lah ya. Iya. Bukan bahasa teknis. Jadi apa sih high speed dan high torque atau HS atau HT atau HS itu? Di mana itu sebenarnya jenis motor. Yang tadi Bro Petra udah kasih tahu, HS untuk speed, HT itu untuk torsi. Jadi pemilihannya yang perlu kalian pahami itu loh, kembali lagi kegunaan atau misalkan medan riding kalian di kota kalian atau di mana yang biasa kalian riding itu medannya seperti apa. Iya. Ya, singkat ceritanya apakah kalau di medan kalian itu sering banyak tanjakan atau jalannya datar. Nah, kalau misalkan tanjakan biasanya lebih baik pilih yang HT, high torque. Iya. Karena high torque itu dia lebih kuat. Lebih kuat, betul. Lebih kuat untuk dibawa nanjak atau misalkan berat badan kalian lumayan besar ya. Iya. Big boy. Iya. Ya. Jadi bayangin aja kalau HT itu kalau ibarat body ya, ototnya tuh Betul. lebih gede gitu loh. Betul. Jadi kalau nanjak, wah lebih kuat. Iya. Kalau yang high speed nanjak lebih capek ya lebih gitu. capek. Makanya tadi kalau high speed dia kelebihannya bisa lebih more speed, Iya betul, lebih cepat, lebih cepat. Tapi kalau torque dia lebih mengutarakan lebih kuat tuh. kekuatannya gitu. Iya. Untuk nanjak ataupun misalkan kalau di kota jalan datar untuk nyalip kendaraan tuh lebih lincah dan ngeremnya lebih Iya, betul. pakem.
Jadi intinya adalah lebih responsif. Lebih responsif. Jadi lagi ngebut tiba-tiba mau ngerem mendadak. Nah, yang high torque itu lebih bisa ngerem mendadak. Betul. Dan lebih bisa ngegas mendadak juga sebenarnya. Jadi makin bisa liar. Betul. Nah, makanya kenapa ketika kita melihat bahwa bigot wheel ini tuh punya base torsi yang lebih tinggi dari wheel lain, itu tuh matters gitu loh. Betul. Karena berhubungan dengan kemampuan rem mendadak itu kan penting kan. Dan kemampuan ngegas mendadak kalau tiba-tiba ada sesuatu yang membutuhkan kita untuk ngegas mendadak gitu loh. Dan juga jalanan tadi, nanjak ataupun turun. Kita kan nggak mau kan turun tapi susah ngerem gitu. Iya. Kan itu PR ya. In my opinion, salah satu wheel yang oke untuk orang-orang yang mungkin secara budgeting itu lebih limited. Salah satu yang paling aman itu adalah dari InMotion, I think, gitu loh. Which is ada si InMotion V5F dan juga ada InMotion V8F sebenarnya. Nah, di mana V8F ini tuh kalau kalian tahu itu bisa melaju sampai sekitar 25 km/h. Kalau si V8F itu sampai 35 km/h gitu loh. Buat orang yang baru di UC itu udah cukup banget. Kenceng banget. Kenceng banget kan? Iya. Merasakan sendiri. Dulu Om Opet kebetulan latihan pakai V5F ya. Iya. Nah, di mana range untuk si V5F ya 20-30 km tuh kayaknya masih bisa ya? Bisa. Ya, terus untuk yang si V8F itu sekitar 30-40 lah ya. 40 harusnya masih bisa lah. Kemarin aku coba V8F itu di hampir 40. Hampir 40 ya? Enggak. Di 38 tapi full speed terus 35. Full speed terus, oke. Ya, berarti kalau kita agak pelan sih kayaknya 40 lebih juga mungkin. Iya, pasti bisa sih actually. Nah, di mana InMotion wheel yang untuk beginner ini ada si V5F dan V8F ini tuh proper banget menurut gua. Kayak misalnya gini, kalau kita beli V5F itu kita bahkan sampai dikasih kayak kayak pads buat busa gitu ya. Busa buat gitu. Mata kaki kan. Iya. Buat melindungi mata kaki. Jadi supaya mata kaki kita tuh nggak nempel ke wheel supaya nggak sakit. Gitu. Soalnya kalau beginner itu punya kecenderungan ngejepit sakit mata kakinya gitu loh. Iya. Nah, terus dia udah ada lampu depan, lampu belakang pun ada gitu kan. V8F pun sama, ada lampu depan, lampu belakang, tapi plus ada lampu yang di pinggir. Betul. Jadi visibilitasnya tuh lebih bagus. Nah, trolley handle pun ada juga. Bahkan yang di si V8F trolley handle-nya in my opinion solid banget gitu loh. Klek, slek, enak banget actually. Nah, kayak gue pribadi yang udah punya banyak wheel gitu kan, masih tertarik pengen punya V8F to be honest. Karena kalau misalnya cuma mau ride pendek gitu kan, ke mall deket rumah atau mau ke Alfamart sambil pengen riding gitu kan, kalau pakai Sherman itu overkill banget dan nggak nyaman gitu loh. Berat banget juga. Berat banget kalau pakai V5F. Jarak kita pendek, tapi kita bawa Sherman, waduh. Bener, overkill banget, PR banget. Sedangkan kalau pakai V5F, V8F itu benar-benar nyaman banget, ringan juga, gampang diangkat juga gitu loh. Jadi wheel yang sangat proper. Bahkan kalau kita beli V8F itu tuh udah dapet cover tambahan soft cover untuk ngelindungin si covernya V8F supaya kalau wheel kita jatuh nggak langsung lecet. Betul. Atau kalau lecet pun jauh lebih ringan lah, gitu. Nah, dimana kan V5F itu tuh di bawah 10 juta ya harganya ya. Si V5F, V8F itu sekitar 15-an. Jadi jauh lebih friendly gitu loh. Memang untuk V10F kenapa gue nggak menyebutkan kagok kayaknya ya. Tanggung lebih langsung ke V11. Iya, tanggung banget. Iya. Tanggung banget. Orang-orang pun mostly nggak kepikiran ke sana juga gitu loh. Betul. Itu kan kayaknya udah golongan orang-orang yang lebih punya uang ya. Budgetnya lebih cukup. Ya udah, biasanya hajar ke yang lebih tinggi aja gitu loh sebenarnya. Nah gitu. Jadi kalau untuk yang limited budget, sebenarnya yang paling recommended adalah V8F. Tapi kalau memang budgetnya tuh pun masih nggak cukup juga, V5F tuh udah works actually. Tapi coba cerita sedikit bro tentang pengalaman lu di dulu yang mirip-mirip dengan V5F 9bot ya. Iya. Lu lagi dulu pakai berapa kilo sih? Iya, jadi gua dulu pakai 9bot 1S2. Mirip kayak V5F kan? Betul. Mirip banget. Itu kayak apple to apple lah, gitu kan. Nah, dulu pilih 9bot karena nggak tahu ada pilihan apa lagi, hajar aja gitu. Dan karena mungkin dulu juga budget lu terbatas kan? Terbatas juga, benar. Jadi di bawah 10 juta gitu. Tapi tidak menghalangi lu. Tidak menghalangi. Gua dulu itu mobilitas gua udah full menggunakan si 9bot itu. Kemana-mana, gua sampai 4.000 kilo. Gila. 4.000 kilo dalam kurun waktu sekitar setahun gitu. Dengan speed yang berapa? 25 ya? Maksimumnya di 25. Cuman kebetulan di-upgrade karena bisa di-hack gitu kan. Ada orang yang bisa nge-hack sampai 30 km per jam. Cuman bahaya sih actually. Tapi
somehow itu udah cukup bagi gue. Memang gue bawa charger kemana-mana, karena kan gue kan bener-bener. Gue ingat lagi dulu pertama kenal sama lo bawa Ninebot S1 itu. Iya, One S2. One S2 kita pernah ke Lembang ya? Iya. Pernah ke Lembang, pernah ke Dago ya? Sebenarnya bukan ke Lembang waktu itu, ke Dago atas. Dago atas kan? Iya. Nanjak itu. Nanjak. Gila. Bisa gitu loh sebenarnya, meskipun sampai si tempat makannya waktu itu gue ngecharge actually, karena kalau nanjak kan ngabisin baterai ya. Iya. Tapi it works actually. Gue bawa charger pun gak gede-gede amat juga. Dan cepat chargernya kan? Cepet, Iya. gitu. Nah makanya kenapa sebenarnya untuk sekelas wheel di bawah 10 jutaan pun masih works gitu loh. Iya, Kayak misalnya kalau Kingsong itu ada Kingsong 14M actually. Nah itu tuh sebenarnya works gitu loh. Jadi nggak usah kayak, wah temen gue pakainya tuh V11, pakainya tuh Sherman gitu loh. Gue harus kesana juga. Sebenarnya nggak harus gitu loh. It depends on the budget juga pada akhirnya. Sebetulnya juga kalau gua pikir dan gua rasain banyak juga kelebihannya loh dari wheel-wheel kecil itu, terutama di portability. Betul banget. Portability-nya luar biasa. Gua naik kereta dari Jakarta ke Bandung, wheel V5F itu bisa taruh di atas gitu loh. Di kabin atasnya ya? Bener. Iya. Sedangkan kalau gua bawa misalnya V12 atau Sherman harus di bawah. Iya. Agak ngeganggu sedikit buat kaki, cuman ya oke lah. Tapi V5F tuh di atas. Atau mungkin kalau si V5F, terus V8, untuk solo riding asik banget kan? Masih asik juga. Asik banget kan? Iya, betul. Ya mungkin kalau kita tergantung track gitu kan. Kalau kita riding dengan wheel-wheel yang besar ya pasti ketinggalan lah ya. Intinya buat riding santai. Tuh asik banget sebenarnya. Betul. Dan tetap kepake walaupun nanti kita misalkan udah punya veteran Sherman atau Emden, tetap masih kepake kan? Betul. Makanya gua aja sekarang yang punya banyak wheel tuh masih pingin si V8F itu. Dan iya betul. Iya, jadi keseruannya juga benar gitu loh. Jadi memang wheel yang kecil ini pun works sebenarnya, bahkan bagi orang yang kayak gue yang udah punya beberapa wheels gitu. Nah tapi kalau untuk orang yang beginner punya budget terbatas pun works juga. Kalau V8F nggak works itu bisa ke V5F ataupun wheel-wheel lain yang setara lah. Memang kenapa gue nge-recommendin InMotion karena memang oke banget secara build quality gitu loh. Apalagi buat V5F, V8F yang udah lama banget, ini udah generasi kesekian gitu loh. Jadi udah reliable banget, udah teruji banget. Iya. Compare to wheel-wheel yang baru, yang kayak masih batch pertama banyak masalah segala macam, ini tuh kayak udah solid banget actually secara quality. Nah itu, jadi I think kayaknya sudah cukup banyak banget ya informasi yang kita sampaikan ya. Ya mungkin gua tambahin lah ya, kalau wheel-wheel kecil itu portability-nya sangat luar biasa, itu yang harus jadi note untuk teman-teman kalau pilih. Dan betul ada dan mungkin teman-teman juga berpikir, waduh aku nanti harus upgrade dong, keluar duit lagi. Iya sih betul, mungkin juga harus upgrade ataupun balik lagi kan tadi kita ngomong budget ya. Kalau emang budget kita terbatas ya jangan sampai mengurungkan niat untuk kita bisa UC atau bisa memiliki UC karena ada pilihan yang sesuai budget kita. Betul. Dan perlu dicatat juga wheel ini yang kecil ini tidak maksudnya berbeda dengan kendaraan PEV yang lain ya atau bahkan motor atau mobil yang selalu kita harus upgrade karena si wheel kecil ini nanti sampai kita pun udah skillnya mumpuni tetap kita tuh bakal merindukan dan tetap bakal di-ride atau kalian nanti punya adik atau punya anak bisa bukan diwariskan ya diajarin. Iya, pakai wheel yang kecil. Kan nggak mungkin pakai wheel yang gede. Nggak mungkin. Atau misalkan teman kalian nih pengen coba, nggak mungkin coba misalkan kalian punya V11 atau Sherman suruh coba. Waduh kalau jatuh gimana ya? Berat gitu wheelsnya gitu. Kalau V5 atau V8 kan ringan. Iya, benar. Jadi friendly banget. Iya. Jadi nanti kalian pun bisa dapat teman riding karena mereka beli. Iya. Iya, betul kan? Betul. Iya. Ya, I think diskusi kita so far kita udah mencakup banyak hal banget ya mengenai pilihan UC ini ya, gitu loh. I think dari teman-teman pun mungkin punya pemikirannya sendiri gitu kan. Ya, kalian bisa share di kolom komentar. Apa yang jadi pemikiran kalian, menurut kalian gimana gitu kan. Dari apa yang kita udah sampaikan gitu kan. Kita bisa bagi ilmu bareng-bareng sebenarnya actually buat komunitas kita juga. Atau gitu misalkan teman-teman nanti ada request apa yang mau kita bahas di podcast selanjutnya ya. Betul. Boleh tulis di kolom komentar atau di DM di IG kita masing-masing di sosial media kita. Nanti kita share ya di kolom komentar. Kita nanti bakal share actually. Nah, jadi podcast kita ini
bakal ada rutin ya nanti ya. Kayak Pasti. kita bakal ngobrolin tentang hal-hal seru yang lainnya mengenai dunia UC Iya. gitu kan. Dan akan sangat menarik banget kalau kita bisa membahas sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi feel free to share to us. Yes. Ya, I think untuk podcast kali ini, podcast pertama ini udah sangat cukup banget. Kayaknya seru banget obrolan kita sama Pet. Kayaknya masih kurang, cuman ya udah nanti kita lanjut Iya, lah. Ya. di next podcast. Iya, Kita iya. lihat dulu, kita pengen tahu menurut teman-teman itu gimana? Seru nggak sih yang seperti ini? Gitu kan. Kita pun masih pengen tahu juga nih. Kalau sekarang. misalkan teman-teman suka, seru, nanti kita lanjut. Kalau tidak suka, ya tetap kita lanjut. Yoi. Iya. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di podcast-podcast kita yang selanjutnya. Bye. Bye. Dadah. See you next. See you next.